Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fonologi. Ya, pada bagian sebelumnya kita sudah memperkenalkan apa itu fonologi, kemudian beberapa kajian yang berkaitan dengan fonologi, khususnya fonetik dan phonemics. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai speech chain dan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah speech, ya, mulai dari bagaimana kita bisa menghasilkan bunyi, udara yang dihasilkan dari paru-paru, kemudian bisa menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Kemudian kita juga sudah mengenal speech organ, yaitu organ-organ pada tubuh kita yang terlibat dalam produksi bunyi. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai English vowel. Saya sudah menambahkan video mengenai beberapa vowels dalam bahasa Inggris, baik itu vowels ataupun nanti diphthong, ya. Jadi kalau Anda lihat dari video yang telah saya berikan dan saya harapkan sudah mempraktekannya, secara umum bunyi vokal itu bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, ya. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan bentuk mulut dan posisi lidah kita. Misalnya kita bisa melihat bentuk mulut open, ya. Di sini ada yang bunyi open, a berarti mulut kita terbuka, a kemudian sedikit terbuka, misalnya, ya. Kemudian yang terbuka, yang tertutup, ya, i, ya. Jadi mulut kita agak tertutup, i, seperti itu. Kemudian selain dari bentuk mulut juga nanti pada posisi lidah kita, ya. Apakah di depan, di tengah atau di belakang. Misalnya bunyi i, lidah kita di depan, tapi bunyi u, ya, di belakang, ya. Begitu juga dengan ini, ya, bunyi yang lainnya, ya. Jadi bisa berdasarkan bentuk mulut, kemudian juga berdasarkan posisi lidah kita ketika meletakkan atau menghasilkan bunyi tersebut. Kemudian kita juga mengenal nanti berdasarkan bunyi vokal ini ada bunyi vokal yang panjang, kemudian ada bunyi vokal yang pendek. Istilahnya berdasarkan kualitinya, ya, berdasarkan kualiti bunyinya, ya. Kemudian juga nanti yang perlu Anda ketahui bahwa semua bunyi vokal adalah bunyi voice, di mana bunyi voice itu pita suara kita bergetar ketika mengucapkan bunyinya, ya. Oke, kemudian kita juga sudah ini contoh, ya, beberapa contoh bunyi yang ada bunyi yang short, ada yang long, kemudian juga ada diphthong dan sebagainya. Kemudian ada juga bunyi konsonan, ya. Bunyi konsonan Anda juga sudah belajar pada video kedua yang saya berikan, itu bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi konsonan di dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan bunyi vokal, bunyi konsonan dihasilkan dari udara yang dihambat pada bagian tertentu, ya. Istilahnya nanti ada kita sebut dengan place of articulation, ya, di mana kita meletakkan lidah kita ketika kita mengucapkan bunyi tersebut dan udara dihambat pada bagian tersebut, ya. Kemudian nanti bunyi vokal, bunyi konsonan itu ada yang voice, ada yang voiceless, ada yang bergetar pita suara kita ketika mengucapkannya, ada yang tidak bergetar pita suara kita. Kemudian nanti dikelompokkan juga berdasarkan, kalau tadi di bunyi vokal berdasarkan terbuka atau tertutupnya mulut, kemudian ke depan atau ke belakangnya lidah kita. Kemudian untuk bunyi konsonan ini dikelompokkan berdasarkan place of articulation dan manner of articulation, yaitu titik-titik di mana kita menghambat bunyi untuk menghasilkan bunyi tersebut, ya. Baik, ini contoh, ya, di bunyi-bunyi konsonan nanti ada yang istilahnya bunyi bilabial, di banyak bunyi tersebut dihambat pada bagian bibir. Nanti kita akan bahas setelah ini, ya. Kemudian juga ini contoh-contohnya nanti akan Anda praktekkan. Saya akan tambahkan tugas ini di island kita sehingga Anda bisa kerjakan. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai distinctive features, ya. Distinctive features nanti selain di fonetik Anda juga jumpai di semantik nantinya. Di mana distinctive features ini kalau kita bahasa Indonesia kan
istilahnya adalah fitur pembeda. Ya. Jadi pembeda antara satu bunyi dengan bunyi yang lain. Ya. Nanti ini ada beberapa definisi-definisi dan konseptual yang perlu Anda ketahui. Tapi pada dasarnya yang perlu Anda garis bawahi, ketika kita membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya, itu ada kriteria-kriterianya nanti. Baik itu berdasarkan contohnya tadi place of articulation, ataupun berdasarkan bunyi nasal atau tidaknya, ataupun berdasarkan bunyi yang voice atau voiceless. Ya. Ini kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah bunyi. Ya. Oke, biasanya bunyi-bunyi ini didefinisikan dengan menggunakan binary opposisi, ya, positif atau negatif. Misalnya ada bunyi voice, ya, bunyi yang bergetar pita suara kita. Kalau seandainya bunyi itu bunyi voice, maka kita tandai dengan plus, ya, plus voice. Ya. Kalau dia bukan bunyi voice atau bunyi voiceless, maka kita buat negative voice. Ya. Begitu juga dengan bunyi lainnya. Ada pengelompokan berdasarkan konsonantal, sonaran, silabik, nasal. Ya. Misalnya bunyi nasal, contohnya bunyi atau eng. Ya. Maka ketika kita mendefinisikan bunyinya, maka kita buat bunyi plus nasal seperti itu. Ya. Oke, ini contohnya yang untuk vowels. Ya. Kalau vowels itu tadi dikelompokkan berdasarkan apakah dia bunyi tinggi, high, low, atau bunyi rendah, atau bunyi back, ya, atau bunyi round. Ya. Ini contohnya bunyi I. Ya. Kita lihat bunyi I, maka fiturnya adalah dia adalah positif high. Ya. Jadi bunyi I itu bunyi yang positif high. Kemudian dia tidak low dan tidak di bagian back. Ya. Kemudian dia tense, ya, ditekankan. I beda dengan I. Ya. Jadi bunyi I, ya, kalau di gambaran kita sebelumnya biasanya dengan titik 2, ya. Kebetulan di sini ini tidak menggunakan titik 2. Jadi ini bunyi I yang ada tekanannya I. Kemudian ini bunyi I lemah I. Maka di sini kita bedakan antara bunyi I dan I. Kalau sama-sama high, ya, yang membedakannya adalah satu tense, satu tidak. Jadi yang pertama positive tense, yang kedua negative tense. Begitu juga dengan bunyi E dan bunyi E. Ya. Ini bunyi E, kemudian bunyi E sama. Kemudian kita lihat di sini contohnya bunyi O dan O. Ya. Ada juga bunyi A. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat, Anda bisa pelajari bagaimana kita bisa membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Kalau untuk konsonan seperti ini, ya, konsonan ada p, b. Kita lihat di sini bedanya apa? P dan b sama-sama bunyi yang silabik, sama-sama konsonan, sama-sama sonaran. Kemudian yang membedakannya kita lihat di sini, ya, yang membedakannya adalah untuk bunyi p, ya, ini bunyinya bunyi yang voiceless, artinya tidak bergetar pita suara kita. Sedangkan kita mengucapkan bunyi b, maka bergetar pita suara kita. Begitu juga dengan bunyi yang lain, ada bunyi teh dan deh. Ya. Fitur pembedanya ini sama, ini juga sama. Ternyata yang membedakannya juga voice dan voiceless. Ya. Kemudian ada bunyi, misalnya bunyi teh dan the, ya, caranya sama, teh, the, ya. Kita lihat di sini bunyi konsonan, termasuk bunyi anterior, bunyi depan. Kemudian yang membedakannya adalah voice dan voiceless. Ya. Kalau ini, ya, kalau antara teh dan sh bedanya apa, ya? C, kemudian maaf ini, ya, c dan j juga sama, ya, seperti ini. Oke, jadi intinya pada pembelajaran mengenai distinctive features ini kita melihat fitur-fitur yang membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Kalau bunyi f dan s beda, ya jauh bedanya. Misalnya ini bunyinya bunyi
koronal, ya, bukan negatif koronal, ini positif. Kemudian ini bunyinya sibilan, ya, S, kemudian bunyi ini tidak sibilan, ya, dan sebagainya. Jadi begitu cara kita bisa membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Oke, baik. Untuk fonim kita sudah belajar kemarin, ya, mengenai fonim-fonim dalam bahasa Inggris. Setidaknya Anda sudah mempraktekkan fonim-fonim dalam bahasa Inggris. Kita lihat di sini, ya, kita kembali ke bagian depan, ya, tadi di konsonan tadi, ya. Kalau Anda lihat di sini, kita tadi berbicara mengenai konsonan dan vokal, khususnya berkaitan dengan distinctive features, ya. Kali ini kita akan lihat lagi fitur-fitur yang membedakan bunyi-bunyi konsonan, ya. Misalnya tadi kita lihat bunyi p dan b adalah bunyi bilabial, artinya bunyi ini dihambat pada bagian bibir. Jadi bilabial b, p, ya. Kemudian juga m, w juga sama. Jadi yang dihambat itu pada bagian bibir. Udara dihambat pada bagian bibir. Kemudian ada labiodental, ya. Labiodental artinya antara labial dan dental. Jadi di mana posisi bibir kita itu di gigi, ya. Contohnya bunyi. Jadi bunyinya, ya, gigi, lidah, bibir bagian bawah kita, ya. Yang membedakannya voice dan voiceless. Jadi ya. Kemudian ada bunyi dental. Bunyi dental namanya gigi, ya. Jadi bunyi gigi di mana kita menghambat udara di bagian gigi. Bunyinya apa? Itu, ya. Untuk yang voiceless, ya. Ini misalnya thing, thang, ya. Kemudian ini this, mother, ya. Kemudian ada bunyi alveolar, ya. Alveolar itu langit-langit kita, ya. Jadi alveolar ridge itu antara gigi dan langit-langit keras, ya. Jadi bunyi teh. Jadi Anda letakkan itu lidah Anda di belakang gigi atas, ya. Jadi antara belakang gigi atas itu ada namanya alveolar ridge, ya. Jadi bunyi teh dan deh, ya. Kemudian bunyi seh dan zeh juga sama, nah juga, leh juga sama, ya. Teh, ya, deh, seh, zeh, nah, leh, seperti itu, ya. Kemudian ada bunyi palatal, palate, yaitu itu yang kalau di langit-langit kita itu langit-langit yang kerasnya. Nah, jadi yang di tengah-tengah pas lidah kita berdiri di atas, ya. Contohnya bunyi syah, ya, zh, ya, bunyi c, j, jadi ini syah, z, ya, sh, z, c, j. Ini r biasa, ini y, ya. Kemudian bunyi velar, bunyi belakang lagi, ya, bunyi velar, bunyi ke, ya. Ke, g, yaitu langit-langit bagian belakang, nge, dan terakhir bunyi glotal, ya, bunyi glotal. Oke, baik, ini pembagian berdasarkan place of articulation. Nanti ada bunyi yang berdasarkan manner of articulation-nya, ya. Ada yang stop, ada yang frikatif, ada yang afrikatif, nasal, liquid, glide, dan sebagainya. Oke, baik. Saya harapkan penjelasan mengenai distinctive features ini cukup jelas bagi Anda, sehingga Anda bisa membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya dengan mendeskripsikannya menggunakan binari oposisi tadi, positif, negatif, ya, misalnya positif bilabial, negatif bilabial, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.